Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anggit Pramitasari dengan NIM 1801046. Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai penggolongan obat-obat diuretik. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa-apa saja golongan obat yang digunakan sebagai diuretik, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan diuretik. Nah, diuretik itu adalah senyawa obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Diuretik memiliki dua pengertian. Yang pertama, yaitu menunjukkan adanya penambahan volume urin yang diproduksi, dan yang kedua, yaitu menunjukkan jumlah pengeluaran zat-zat terlarut dan air. Fungsi utama dari diuretik yaitu untuk memobilisasi cairan edema, yang artinya mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstrasel menjadi normal. Nah, setelah mengetahui pengertian dari diuretik, kita juga harus tahu bagaimana urin bisa terbentuk dalam tubuh kita. Proses pembentukan urin itu terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan yang ketiga yaitu sekresi atau augmentasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi atau penyaringan itu terjadi di glomerulus. Nah, darah yang masuk ke dalam ginjal akan disaring. Glomerulus ini bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, dan juga urea. Nah, hasil dari penyaringan ini nanti akan membentuk urin primer. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali di tubulus proksimal. Nah, setelah difiltrasi, selanjutnya dilakukan penyerapan di tubulus proksimal, tubulus distal, dan tubulus kolektivus. Air, gula, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubuh. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, hasil dari proses ini terbentuklah urin sekunder. Proses yang ketiga yaitu sekresi atau augmentasi. Nah, augmentasi ini terjadi di tubulus distal dan kolektivus. Nah, ini merupakan tahapan terakhir dari pembentukan urin. Di tahapan ini, masih terjadi penyerapan kembali air, garam, dan urea, sehingga terbentuklah urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Nah, sekarang kita bahas tentang penggolongan obat diuretik. Penggolongan obat diuretik ada 5. Yang pertama diuretik loop, kemudian diuretik tiazid, diuretik osmotik, diuretik hemat kalium, dan diuretik karbonik anhidrasa. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah diuretik loop. Nah, obat golongan diuretik loop itu beraksi menghambat kotransporter natrium, kalium, klorida pada ascending lengkung Henle sehingga menghambat reabsorpsi natrium dan klorida. Adanya peningkatan natrium dalam filtrat nefron pada saat berada dalam bagian tubulus kolektivus, akibatnya adalah terjadi sekresi kalium dan hidrogen sehingga dapat menyebabkan hipokalemia. Golongan diuretik loop termasuk golongan diuretik yang paling poten. Adapun contoh dari golongan obat ini adalah furosemid, bumetanid, piretanid, torasemid, dan asam etakrinat. Kemudian kita masuk pada golongan obat diuretik yang kedua, yaitu diuretik hemat kalium. Nah, obat golongan ini beraksi pada ductus kolektivus dan memiliki efek diuretik yang sangat lemah, sehingga tidak dapat digunakan dalam bentuk tunggal. Diuretik golongan ini sering dikombinasikan dengan diuretik golongan lain untuk menjaga keseimbangan ion kalium. Contohnya adalah spironolakton. Nah, spironolakton ini
yaitu antagonis aldosteron, suatu hormon yang dapat menyebabkan retensi air dan ion natrium. Aksi spironolakton lainnya yaitu menurunkan sekresi kalium. Kemudian contoh lainnya adalah amilorid dan triamteren. Amilorid dan triamteren ini beraksi memblok kanal natrium pada lumen nefron sehingga terjadilah penghambatan reabsorpsi natrium dan menurunkan sekresi kalium. Kemudian, obat golongan diuretik yang ketiga adalah diuretik tiazid. Nah, obat golongan ini beraksi dalam penghambatan kotransporter natrium dan klorida pada tubulus distal, sehingga terhambatnya reabsorpsi natrium dan klorida. Nah, obat golongan ini dapat menyebabkan hipokalemia dan termasuk obat lini pertama untuk menangani hipertensi. Adapun contoh dari golongan obat ini adalah klortiazid, hidroklortiazid, klortalidon, dan metazolon. Kemudian, obat golongan diuretik yang keempat adalah diuretik osmotik. Nah, obat golongan ini bersifat inert, dapat difiltrasi melalui glomerulus, akan tetapi tidak mengalami reabsorpsi pada nefron. Ketika melintasi nefron, obat golongan ini mempengaruhi osmolaritas dalam nefron sehingga terhambatnya reabsorpsi air pada tubulus proksimal, descending limb, lengkung Henle, dan tubulus collectivus sehingga menghasilkan efek diuresis. Adapun contoh obat golongan ini adalah manitol, gliserol, dan urea. Kemudian kita masuk pada golongan obat diuretik yang kelima yaitu penghambat karbonik anhidrase. Nah, obat golongan ini bekerja pada tubulus proksimal dengan aksi menghambat enzim karbonat anhidrasi sehingga terjadinya pencegahan reabsorpsi bikarbonat dan diiringi dengan penghambatan natrium, kalium, dan air sehingga terjadi peningkatan volume urin basah dan metabolit asidosis. Nah, contoh obat golongan ini adalah acetazolamid. Setelah mengetahui apa saja obat-obat yang dapat digunakan sebagai diuretik, kita juga harus tahu apa saja tanaman yang bisa digunakan sebagai diuretik yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah belimbing wuluh atau Averrhoa bilimbi L. Nah, belimbing wuluh ini dia mengandung senyawa flavonoid yang bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium, kalium, dan klorida sehingga meningkatnya elektrolit di tubulus sehingga terjadi diuresis. Nah, terjadinya peningkatan ekskresi akan meningkatkan ekskresi air dan akan menyebabkan bertambahnya volume urin. Selain belimbing wuluh, ada juga daun gedi atau Abel muscus manihot L. Kemudian ada juga daun seledri atau Apium graveolens L dan kumis kucing Orthosipon stamineus Benth. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, baik dari perkataan maupun penjelasan video. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.